Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah rumah suci yang tak lapuk oleh zaman selalu hangat diperbincangkan di berbagai kalangan. Mulai dari para ibu rumah tangga yang ikut arisan demi tercapainya rukun haji yang kelima, hingga para bapak jenderal yang ingin mengulangi ibadah haji dengan anak sekeluarganya. Namun siapa sangka kalau sejarah pembangunan Ka'bah ada beberapa versi. Ali Husni Al-Qurtubi menuliskan bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah adalah malaikat, tepatnya sebelum bumi diciptakan. Sebelum menonton ke videonya, ada baiknya buat teman-teman dimanapun Anda berada, like dan subscribe dulu, dan aktifkan lonceng notifikasinya di bawah ini untuk mendapatkan info syiar Islamiyah di channel kami. Diceritakan bahwa pada saat itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah murka pada para malaikat dan kemudian berpaling. Akhirnya para malaikat lari menuju arsy. Mereka menengadah sambil memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya para malaikat tawaf mengelilingi arsy sebanyak 7 kali, seperti tawafnya jamaah haji di Ka'bah saat ini. Melihat itu, Allah kemudian menurunkan rahmatnya dan membuat sebuah rumah di bawah arsy, yaitu Bait Al-Ma'mur, dan Allah berkata, tawaflah kamu mengelilingi rumah ini dan tinggalkanlah arsy. Setelah itu Allah memerintahkan para malaikat yang ada di bumi untuk membangun sebuah bangunan yang serupa dengan Bait Al-Ma'mur, dan memerintahkan mereka untuk tawaf mengelilingi bangunan tersebut sebagaimana tawafnya para malaikat yang ada di langit. Jika begitu, maka para malaikat telah melakukan ibadah haji 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Menurut sejarawan yang lain mengatakan bahwa Nabi Adam adalah orang pertama yang membangun Ka'bah. Pada saat itu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pada Adam dan Hawa sembari menunjukkan lokasi. Maka Jibril menyampaikan wahyu itu yang berbunyi, dirikanlah untukku sebuah bangunan. Setelah bangunan itu selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk melaksanakan tawaf, dan Allah berfirman, engkau adalah manusia pertama dan ini adalah bangunan yang pertama. Lalu seiring bergantinya waktu, sampailah masa Ibrahim yang kemudian meninggikan pondasi Ka'bah. Meski begitu, para sejarawan sepakat bahwa Ka'bah pada hakikatnya dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Menurut Fathurrahman Yahya, hal ini karena Ka'bah yang ada sekarang identik dengan bangunan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka melaksanakan pembangunan Ka'bah ini karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dalam Al-Quran Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 127 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
Dalam karyanya Haji dan Umroh, uraian manasik, hukum, hikmah, dan panduan meraih haji mabrur, Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat ini memberikan kesan bahwa Ka'bah telah ada sebelum Nabi Ibrahim. Hanya saja beliau bersama putranya Ismail yang meninggikan pondasinya. Karena boleh jadi ketika itu Ka'bah telah runtuh atau bahkan rata dengan bumi. Akan tetapi beberapa sejarawan mengatakan bahwa sebelum Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, pada saat itu lokasi yang menjadi tempat berdirinya Ka'bah sekarang ini adalah berupa tanah tinggi yang berwarna merah, di mana tempat ini merupakan tempat beribadahnya kaum Amalek yang sudah musnah sebelum datangnya Nabi Ibrahim ke Hijaz. Kemudian setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah, mereka berdoa kedua dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amalnya diterima, anak cucunya dijadikan sebagai umat yang tunduk kepada Allah, dan diberikan petunjuk tentang tata cara pelaksanaan haji. Doa ini memberi kesan bahwa Nabi Ibrahim mengetahui adanya ibadah yang berkaitan dengan Ka'bah dan sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab.